Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Arsyad. Saya prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple future tense. Apa itu simple future tense? Simple future tense adalah simple future tense merupakan tense untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi pada kalimat simple future tense dapat ditandai dengan menggunakan kata, yaitu ada 3 kata. Jadi katanya yaitu will, shall, dan going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Fungsi simple future tense. Fungsi simple future tense di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama itu ialah menyatakan rencana atau niat, yaitu I will visit my grandmother next week. Yang keduanya yaitu menyatakan prediksi, yaitu it will rain tomorrow. Nah, jadi yang ketiganya fungsinya menyatakan keputusan secara spontan, yaitu I'll help you with that. Yang keempat, menawarkan sesuatu, I will carry the bag for you. Nah, rumus simple future tense. Rumus simple future tense itu ada 3 kalimat, ada 3 rumus. Yang pertama kalimat positif. Contohnya subject plus will plus very infinity atau verb 1 ditambah objek atau komplement. Contohnya they will study hard for the exam. Nah, yang kedua yaitu kalimat negatifnya. Jadi kalimat negatif rumusnya yaitu subject plus will not atau want ditambah verb 1 atau very infinity ditambah objek atau komplement. Contohnya she will not come to the party. Yang ketiga yaitu kalimat tanya. Jadi kalimat tanya yaitu rumusnya will ditambah subjek ditambah very infinity, verb 1 ditambah objek atau komplement. Contohnya yaitu will you help me with this project. Di sini ada penggunaan kata shall. Biasanya digunakan untuk subjek I, atau we, formal atau British English. Contohnya shall we dance. Nah, kayak gitu. Terus dalam konteks modern shall sering digantikan oleh will. Kata keterangan waktu yang digunakan. Jadi kata keterangan waktu yang sering digunakan itu terbagi menjadi 4, ada 4 bagian. Yang ke-1 tomorrow, artinya besok. Yang keduanya next week, artinya minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang ketiganya soon, yang artinya segera. Yang keempatnya yaitu in a few minutes, day, dalam beberapa menit atau jam atau hari. Jadi kata
keterangan waktu yang sering digunakan itu cuma ada 4. Lanjut, perbedaan will dan be going to. Will cocok untuk keputusan spontan atau prediksi tanpa bukti. Contohnya, I will call him later. Kalau be going to untuk rencana yang sudah pasti atau prediksi berdasarkan bukti saat ini. Contohnya, look at those clouds. It is going to rain. Nah, setelah mengetahui tentang perbedaan will dan be going to, lalu tips, bagaimana sih tips memahami dan menggunakan simple future tense. Jadi tips memahaminya itu ada 4. Saya mengambil 4 bagian ini. Yang pertama, fokus pada konteks, waktu, dan situasi. Yang kedua, biasakan menggunakan simple future tense dalam percakapan sehari-hari. Jadi selalu menggunakan untuk melatih supaya memahami dan terlatih simple future tense dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiganya, latih membedakan penggunaan will dan be going to. Yang keempat, gunakan will untuk kalimat masa depan. Dan jika menggunakan going to itu untuk rencana yang sudah ada. Contohnya, jika rencana sudah dipikirkan sebelumnya, gunakan going to. Nah, jika keputusan dibuat spontan saat berbicara, menggunakan will. Nah, jadi itulah tips dalam memahami simple future tense. Lanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu simple future tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan mendatang, future. Simple future dibentuk dalam grup 1, future tense. Memahami dan menggunakan simple future tense lebih mudah jika kamu menghafal fungsi utamanya. Memahami kapan penggunaan will atau going to itu dilakukan dalam keseharian. Dan di dalam kesimpulan ini ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Ada 5 poin. Yang pertama, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang keduanya, digunakan untuk membuat suatu janji pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, digunakan untuk menunjukkan syarat. Yang keempat, digunakan untuk memohon kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, pahami rumus, fungsi, dan konteks penggunaannya untuk membangun kalimat-kalimat dengan benar. Jadi itulah penjelasan simple future tense dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.